Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera untukmu saudaraku dimanapun saudaraku berada. Kembali kita bertemu di Alena Channel dalam renungan pagi hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita pagi ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 9, dikatakan begini. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikian saudaraku, ada kata yang saya akan baca kembali karena inilah pesan firman Tuhan kepada kita saudaraku. Hendaklah kamu memberkati. Itu yang pertama, panggilan kita semua menjadi berkat. Kenapa? Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Maka orang yang diberkati dipanggil untuk menjadi berkat. Berkat bagi siapa? Berkat bagi semua. Berkat bagi keluarga, berkat untuk seluruh saudara-saudara dimanapun mereka, berkat kepada lingkungan kita, berkat di tengah-tengah relasi kita, berkat di tengah-tengah bangsa kita ini. Itulah panggilan. Ini tidak bisa kita abaikan, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena memang Tuhan itu sudah memberkati kehidupan kita. Karena memang Tuhan sudah melakukan itu kepada semua orang percaya kepada Tuhan. Sehingga bagi orang percaya, tugas misi mulia yang harus dilakukan harus menjadi berkat bagi orang lain. Bila kita tidak bisa melakukan berkat-berkat yang sangat besar dalam kehidupan yang kecil, itu boleh. Misalnya saudaraku, bila dalam relasi kita dengan orang lain, kita bertutur kata dengan baik, kita hormat kepada orang lain, di situ kita sudah menjadi berkat. Di tengah-tengah keluarga, kita mengasihi keluarga kita bisa peduli terhadap mereka, kita bisa senyum kepada mereka, itu juga sudah menjadi berkat. Jadi berkat itu bukan hanya dalam bentuk materi saja, tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan supaya menjadi berkat bagi orang lain. Tentu bumi kita akan lebih bersuka cita ketika kita hadir semuanya orang-orang Kristiani menjadi berkat. Bagi siapa? Bagi semua orang yang berbeda suku dengan kita, yang berbeda agama dengan kita, yang berbeda politik dengan kita, yang berbeda dalam segala hal. Tapi kita tetap satu warna, yaitu menjadi berkat bagi orang lain, saudara-saudaraku. Karena untuk itulah kita dipanggil oleh Allah. Kalau dikatakan dipanggil oleh Allah, karena untuk itulah Tuhan memberikan kita waktu hidup di dunia ini. Bagaimana supaya kehidupan kita bermakna? Tentu hidup yang bermakna akan kita perankan apabila kita menjadi berkat bagi semua orang. Saudaraku, jangan takut dan jangan ragu. Bila kita menjadikan hidup kita sebagai berkat, ingatlah saudaraku, Tuhan akan memberkati juga kehidupan kita. Memberkati kehidupan saudaraku. Jangan miskin rohani dalam pengertian miskin untuk memberi menjadi berkat bagi orang lain. Bila saya mendambakan berkat yang luar biasa kepada Tuhan, tentu saya akan perankan bahwa hidup saya menjadi berkat. Itulah saudaraku panggilan yang pertama dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Tetapi yang kedua saudaraku apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Artinya segala perbuatan-perbuatan yang menjadikan hidup kita semakin kacau itu jangan dibalaskan. Bahkan panggilan kita sebagai orang Kristen, ingatlah saudara-saudaraku, kejahatan tidak bisa mungkin mengalahkan kejahatan. Yang mungkin melakukan itu adalah perbuatan baik. Kebencian tidak mungkin bisa mengalahkan kebencian. Yang mungkin melakukan itu adalah cinta kasih. Permusuhan tidak mungkin mengalahkan musuh. Yang bisa mengalahkan itu adalah perdamaian. Di sanalah kehidupan kita saudaraku di tengah-tengah dunia ini. Sehingga apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan ini kepada kita saudaraku, menjadikan hidup kita bermakna, berarti.
Jangan sia-siakan hidupmu di dunia ini dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Tetapi jadikanlah hidupmu ini di sisa waktu yang Tuhan berikan kepada kita ini. Jadikan hidupmu menjadi hidup yang bermakna bagi orang lain. Cinta kasih perankan kepada semua orang. Perdamaian itu perankan kepada semua orang. Kepada orang yang berbeda dengan kita. Bahkan kepada orang yang berbuat jahat. Bahkan kepada orang yang membenci kita. Tuhan sudah memanggil kita untuk menjadi berkat bagi mereka, saudaraku. Dengan demikian, kita akan bersuka cita karena misi ini adalah misi Allah. Dan kita dipanggil untuk turut serta dalam misi Allah ini, membuat kehidupan penuh harmoni, membuat kehidupan kita penuh damai, membuat kehidupan ini senyum, sehingga hidup bersuka cita di dalam keabadian Tuhan. Kita nikmati selama kita hidup. Tuhan memberkatimu. Terima kasih untuk firman yang telah menyapa kami. Sungguh firman-Mu ini menjadi panggilan supaya hidup kami bermakna. Dalam arti hidup menjadi berkat bagi semua orang. Ya Tuhan Allah, kuatkan kami untuk memenangkan peran cinta kasih. Memenangkan perdamaian. Memenangkan perbuatan baik di tengah-tengah dunia ini. Supaya kehidupan kami, Tuhan kehendaki dan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, sertailah seluruh umat-Mu yang telah mendengarkan firman. Di dalam cinta kasih Kristus dan di dalam berkat-Mu, biarlah tercurah kepada kami semua. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus. Amin. Cintailah kehidupan, perankan perdamaian, dan lakukan perbuatan baik. Tuhan memberkatimu, saudaraku.